Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Suci Rahmadani dengan NIM 21053188. Aku dari jurusan Pendidikan Ekonomi Keahlian Akuntansi, tahun masuk 2021. Nah, pada pertemuan kali ini kita bakal bahas materi peranan, fungsi, dan jenis lembaga keuangan bank dan non-bank, serta bagaimana sejarah perkembangannya. Perlu teman-teman ketahui, lembaga keuangan itu terdiri dari dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, bagaimana sih fungsi, jenis peranan, serta sejarah perkembangannya? Yuk, simak video ini. Pertama, kita bakal bahas lembaga keuangan bank. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau bank itu berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang artinya bangku. Lembaga keuangan bank berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana dalam bentuk kredit. Nah, kegiatan tersebut termasuk ke dalam kegiatan menghimpun dana karena bank memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Sedangkan kegiatan menyalurkan dalam bentuk kredit adalah ketika bank meminjamkan uang kepada masyarakat. Lembaga keuangan bank juga memiliki peranan loh teman-teman. Yang pertama, sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan. Yang kedua, sebagai penyalur dana pada masyarakat dalam bentuk kredit. Dan yang ketiga, sebagai pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran uang. Lalu, apa aja sih jenis-jenis lembaga keuangan bank? Yang pertama, jenis bank berdasarkan fungsinya. Jenis bank berdasarkan fungsinya terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada bank sentral. Yang kedua, ada bank umum. Dan yang ketiga, ada bank perkreditan rakyat. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Nah, tahukah kamu mengenai Bank Indonesia? Bank Indonesia mempunyai tujuan yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang menyediakan jasa keuangan bagi masyarakat. Tanpa adanya lembaga keuangan di Indonesia, tentunya masyarakat akan kesulitan. Seperti ini nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada bank umum. Bank umum ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan yang terakhir, terdapat bank perkreditan rakyat. Bank ini adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ada juga nih bank berdasarkan kepemilikan modalnya. Yang pertama, ada bank pemerintah. Contohnya, seperti Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN. Dan yang kedua, terdapat bank swasta nasional. Contohnya, seperti Bank BCA, Bank Bukopin, dan Bank Danamon. Yang ketiga, ada bank koperasi. Yang keempat, terdapat bank asing, contohnya Citibank. Dan yang terakhir, terdapat bank campuran. Lalu bagaimana sih sejarah perkembangan lembaga keuangan bank di Indonesia? Dimulai pada tanggal 10 Oktober 1827. Saat Indonesia masih dijajah Belanda, didirikan sebuah bank di Batavia dengan nama De Javasche Bank.
Tujuan utama pendirian bank tersebut adalah untuk meningkatkan perekonomian pemerintahan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1951, De Javaasche Bank dinasionalisasikan dan berganti nama menjadi Bank Indonesia, yang saat ini menjadi bank sentral di negara Indonesia. Nah, selain dari lembaga keuangan bank, juga terdapat lembaga keuangan non-bank. Nah, bagaimana fungsi, jenis, peranan, serta sejarah perkembangannya? Simak video selanjutnya. Lembaga keuangan bukan bank merupakan badan usaha di bidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito. Berikut ini terdapat beberapa lembaga keuangan bukan bank beserta fungsi dan peranannya. Yang pertama adalah Bursa Efek atau biasa kita kenal dengan Pasar Modal Indonesia. Bursa efek adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa itu dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hal ini, terdapat beberapa fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai penambah modal bagi usaha. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Yang ketiga, peningkatan kapasitas produksi. Yang keempat, penciptaan tenaga kerja. Yang kelima, peningkatan pendapatan negara. Dan yang terakhir, sebagai indikator perekonomian negara. Yang kedua, terdapat perusahaan asuransi. Perusahaan ini adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan pergantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa. Perusahaan asuransi juga bekerja dengan cara menyatukan risiko dari sejumlah pemegang polis asuransi. Beberapa produk asuransi, diantaranya produk asuransi kerugian, jiwa, kerugian dalam program asuransi sosial, dan jiwa dalam program asuransi sosial. Lalu, mengapa sih seseorang harus mengikuti asuransi? Nah, yang pertama, sebagai bekal atau tabungan di masa depan, pendidikan, sosial, dan meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Nah, seperti ini nih teman-teman. Nah, yang ketiga, terdapat bank pensiun. Bank pensiun ini adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun yang dikenal juga sebagai program pensiun. Dana ini adalah sarana untuk menghimpun uang guna meningkatkan kesejahteraan pada masa tua saat tidak aktif bekerja. Dan yang terakhir adalah pegadaian. Pegadaian adalah suatu badan atau organisasi yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa peminjaman uang dengan menggadaikan suatu barang sebagai jaminannya. Barang-barang yang dapat digadaikan itu seperti ini. Fungsi lembaga ini adalah sebagai jasa taksiran barang berharga, jasa penitipan barang berharga, dan pemberian kredit pada karyawan. Lalu bagaimana sih sejarah perkembangan lembaga keuangan non-bank di Indonesia? Lembaga keuangan non-bank pertama kali muncul di Indonesia sejak tahun 1972 dengan tujuan untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah. Bentuk dorongan yang diberikan oleh lembaga keuangan non-bank ini dapat berupa menghimpun dana dari masyarakat serta penyaluran dana untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam aktivitas perekonomian. Nah, itu dia teman-teman, bagaimana fungsi, jenis, peranan, serta sejarah perkembangan dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Teman-teman pasti udah paham dengan materinya kan? Sekian dari aku, see you!